Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita tentang sanksi ekonomi oleh Barat dapat mendorong Rusia lebih dekat ke komunis Tiongkok dengan poros otoriternya Rusia dan Tiongkok yang meluas untuk mencakup sejumlah negara di orbit Tiongkok dan Rusia. Simak selengkapnya. Meskipun Rusia dan Tiongkok sedang mengintensifkan aliansi-aliansi mereka, Rusia dan Tiongkok tidak memiliki perjanjian pertahanan yang resmi. Satu-satunya sekutu resmi Tiongkok adalah Korea Utara. Namun demikian, Partai Komunis Tiongkok sedang membangun hubungan dengan rezim-rezim otoriter lainnya melalui penjualan teknologi pengawasan dan dengan cara memberikan pelatihan mengenai cara mengendalikan populasi dan menyensor internet. Melalui hal-hal ini dan kepentingan ekonomi lainnya, negara-negara yang diharapkan untuk bergabung di pihak Tiongkok adalah Iran, Venezuela, Pakistan, Afghanistan, Kamboja, dan mungkin negara-negara lain yang merupakan bagian inisiatif Belt and Road, juga dikenal sebagai One Belt One Road. Afghanistan cenderung mendukung Tiongkok, tetapi tidak dalam posisi untuk mengobarkan sebuah perang di luar negeri. Banyak negara yang bergabung dalam inisiatif Belt and Road sangat berutang budi kepada Tiongkok dan mungkin merasa perlu untuk satu suara dengan Beijing di Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi sebagian besar negara-negara ini tidak mampu membantu Tiongkok dalam sebuah perang, dan banyak negara-negara ini yang tidak mau membantu Tiongkok dalam sebuah perang. Kamboja hampir menjadi sebuah negara bawahan Tiongkok, tetapi sekali lagi, kemampuan militer Kamboja cukup terbatas. Beijing tampaknya berupaya memproyeksikan kekuatan lunak melalui partisipasi dalam organisasi-organisasi dan acara-acara global seperti Olimpiade, tetapi diragukan bahwa Beijing akan memenangkan sekutu-sekutu baru. Partai Komunis Tiongkok sedang menghadapi kesulitan karena negara-negara maju dan kaya tidak mungkin meninggalkan pihak Amerika Serikat untuk bergabung dengan kubu Tiongkok. Sebelumnya, Partai Komunis Tiongkok mengandalkan posisi Tiongkok sebagai pabrik dunia dan pemodal-pemodal global untuk menggalang dukungan. Namun sekarang, tampaknya kekuatan industri saja tidak akan cukup untuk membantu Beijing pulih dari diplomasi kehancuran Beijing atau riwayat Beijing mengenai kesepakatan yang gagal dan tindakan-tindakan agresif. Tidak seperti Tiongkok, Rusia memiliki sekutu-sekutu resmi. Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif terdiri dari 6 negara, Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Republik-republik Asia Tengah yang tersisa adalah Turkmenistan dan Uzbekistan. Meskipun bukan bagian Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, jelas-jelas berada dalam lingkup pengaruh Rusia. Selain itu, Republik-republik Asia Tengah bergantung pada perdagangan dengan Tiongkok, sehingga mustahil Republik-republik Asia Tengah akan memunggungi poros Tiongkok-Rusia. Kuba adalah sekutu Rusia di Amerika. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel telah membahas pembentukan kemitraan yang strategis. Pada bulan Januari, Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov mengatakan kepada jaringan televisi Rusia, RTVI, bahwa Rusia dapat menempatkan aset-aset militer di Kuba jika Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya tidak menyerah pada masalah Ukraina. India menentang Partai Komunis Tiongkok dan telah bergerak lebih dalam ke orbit Amerika Serikat meskipun melanjutkan pembelian senjata-senjata dari Rusia. Menurut sebuah laporan tahun 2020 oleh Stimson Center, sekitar 70% hingga 85% peralatan militer India berasal dari Rusia. New Delhi juga telah meningkatkan pembeliannya untuk senjata-senjata Amerika Serikat, tetapi India tidak dapat beroperasi secara militer tanpa dukungan dari Rusia, menurut sebuah laporan layanan penelitian Kongres tahun 2021. Sikap mendua di bidang politik ini bekerja untuk India. Sampai sekarang, sebagai invasi Rusia ke Ukraina dapat memaksa India untuk memihak. Sejauh ini, New Delhi telah gagal mengutuk invasi tersebut, dan Washington meningkatkan tekanan agar India bergabung dengan seluruh sekutunya dalam mengirimkan sebuah pesan yang kuat dan terpadu ke Rusia. Mirip dengan India, Vietnam dan Tiongkok memiliki sebuah sejarah diplomatik yang mengkhawatirkan.
kebencian Vietnam terhadap Tiongkok telah membuat Vietnam semakin berada dalam lingkup Amerika Serikat. Meskipun Rusia adalah pemasok senjata-senjata terbesar bagi Vietnam, sementara Hanoi tidak secara khusus mengutuk invasi tersebut, media Vietnam meliput peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung tanpa bias pro-Rusia yang biasa mereka lakukan. Hal ini meninggalkan Vietnam dalam ketidakpastian berada di sisi mana yang disukainya. Ada kemungkinan bahwa ketidakpercayaan Hanoi terhadap Partai Komunis Tiongkok lebih kuat daripada kesukaan Hanoi pada Rusia, atau fakta bahwa Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesar Vietnam mungkin menjadi faktor pendukung Vietnam bergabung dengan aliansi yang dipimpin Amerika Serikat. Junta Myanmar telah berbicara untuk mendukung invasi tersebut. Menghadapi sendiri serangkaian sanksi-sanksi Barat, Junta Myanmar bergantung pada Partai Komunis Tiongkok untuk perdagangan dan investasi. Junta Myanmar juga membeli senjata dari Tiongkok dan Rusia, serta Ukraina, Serbia, dan India. Selain menjual senjata-senjata ke Junta Myanmar, Serbia telah menolak untuk bergabung dengan sanksi-sanksi Barat terhadap Rusia. Serbia membeli senjata dari Tiongkok dan Rusia, sedangkan Federasi Rusia adalah mitra dagang terbesar kelima bagi Serbia. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Uni Eropa dan NATO, termasuk Inggris, Jerman, dan Kanada, semuanya telah memberi isyarat keselarasan yang lebih dekat dengan Amerika Serikat. Di Asia Pasifik, Selandia Baru, Australia, Jepang, Taiwan, Singapura, dan Indonesia mengecam Rusia. Hal ini meninggalkan Rusia dan Tiongkok dengan sedikit pendukung penyamun. Sebagian besar negara-negara yang lebih kecil dengan kemampuan ekonomi dan militer yang terbatas. Selain itu, bahkan kemitraan antara Beijing dengan Moskow dapat menjadi sangat terganggu oleh sanksi Barat, sehingga Partai Komunis Tiongkok akan menjauhkan diri dari Rusia. Sekian ITIN News hari ini. Terima kasih telah menonton, dan silahkan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.